Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa di channel kami, Jalan Spiritual. Kami ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah berkunjung ke channel kami. Semoga kunjungan kalian mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Sahabat Jalan Spiritual, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan perjalanan spiritual dengan berziarah ke makam Kyai Banteng Wulung, seorang yang merupakan salah satu penyebar Islam di daerah Banjarnegara. Namun, sebelumnya kami mohon maaf apabila dalam kami mengisahkan perjalanan spiritual kami ke makam Kyai Banteng Wulung masih terdapat kesalahan atau kekeliruan. Itu semata-mata karena kekurangtahuan kami. Tetapi sungguh kami tidak ada tujuan untuk melencengkan sejarah. Kami hanya bertujuan untuk nguri-uri sejarah wali Allah yang ikut berperan dalam penyebaran agama Islam di bumi Nusantara, khususnya di Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Selain itu, dengan perjalanan spiritual kami ini, semoga dapat memberikan kita pelajaran yang berharga untuk lebih beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman dan mencontoh semangat dari para leluhur kita dalam berislam dan menyebarkan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Jalan Spiritual, makam Kyai Banteng Wulung terletak di Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Untuk menuju ke makam Kyai Banteng Wulung dapat ditempuh dari Balai Desa Bondolharjo ke arah timur, menyusuri Jalan Raya Petuguran sejauh sekitar 9 km dengan melewati jalan yang menanjak dan bertikungan tajam. Perjalanan menuju ke makam beliau dapat diakses dengan sepeda motor atau mobil, dan dalam waktu sekitar 15 menit maka akan sampai di makam Kyai Banteng Wulung. Makam beliau ini memang belum dikenal oleh banyak orang. Bahkan masyarakat Desa Petuguran sendiri banyak yang tidak mengetahuinya. Hal ini disebabkan oleh keberadaan makam beliau yang berada persis di bawah pohon besar dan tertutup oleh rumput-rumput liar. Selain itu, Kyai Banteng Wulung memang hidup di zaman yang cukup lama, yaitu di era Kerajaan Mataram Islam pada kekuasaan Raja Amangkurat I, sehingga tidak adanya catatan sejarah atau cerita lisan yang diturunkan, yang menyebabkan Mbah Kyai Banteng Wulung kurang dikenal oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, untuk dapat mengetahui letak keberadaan makam Kyai Banteng Wulung, kami dibantu oleh Bapak Lilin, seorang warga Desa Petuguran yang masih memiliki garis keturunan dengan Kyai Banteng Wulung. Jadi, Bapak Lilinlah yang mengetahui posisi makam Kyai Banteng Wulung, dan beliaulah yang dalam waktu-waktu tertentu merawat makam Kyai Banteng Wulung. Inilah kondisi makam Kyai Banteng Wulung, sama sekali tidak terlihat karena sudah sekitar 2 purnama makam beliau tidak dibersihkan, sehingga kami harus mencabuti rumput-rumput yang menutupinya. Menurut Bapak Lilin, memang sengaja makam Kyai Banteng Wulung tidak dibangun permanen agar jelas keasliannya dan jelas era atau zamannya. Sungguh suatu kehormatan bagi kami dapat bertemu dengan Bapak Lilin, sehingga kami bisa mengetahui letak makam Kyai Banteng Wulung dan membersihkan makam beliau
hingga makamnya kelihatan dengan jelas. Sahabat jalan spiritual, berdasarkan pengalaman spiritual kami, serta menurut keterangan dari Bapak Lilin yang masih terhubung terahnya dengan Kiai Banteng Wulung, bahwa pada zaman dahulu saat kekuasaan kerajaan Mataram Islam, daerah tersebut merupakan wilayah Kadipaten Tangkisan yang dipimpin oleh Adipati Kumitir yang memiliki nama asli Raden Mas Cokroningrat. Kadipaten Tangkisan merupakan daerah kekuasaan Mataram Islam yang dipimpin oleh Raja Amangkurat I yang memerintah sekitar antara tahun 1646 sampai tahun 1677. Kiai Banteng Wulung yang memiliki nama asli Raden Surodilogo, beliau adalah asli Trah Mataram yang mumpuni dalam ilmu kanuragan dan ilmu agama Islam. Berbekal kesaktian dan kemampuannya di bidang agama Islam, maka Kiai Banteng Wulung berangkat melaksanakan tugas dari Sultan Amangkurat I untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Mataram bagian barat, menyusuri jejak-jejak penyebaran agama Islam yang telah dilakukan oleh Kiai Tuban pada zaman awal Mataram Islam. Dalam perjalanannya, sampailah beliau di wilayah Kadipaten Tangkisan yang sekarang adalah Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Kadipaten Tangkisan memang pernah dibabat penyebaran Islam oleh Kiai Tuban pada masa Mataram Islam atau masa akhir Kerajaan Pajang. Namun, setelah Kiai Tuban wafat, kondisi penyebaran Islam sampai saat itu berhenti. Berawal dari situlah Kiai Banteng Wulung meneruskan perjuangan Kiai Tuban untuk penyebaran agama Islam di Kadipaten Tangkisan. Kedatangan Kiai Banteng Wulung disambut hangat oleh Adipati Kumitir. Bahkan Kiai Banteng Wulung diangkat menjadi pengawal dan punggawa Kadipaten Tangkisan oleh Adipati Kumitir. Dalam perjuangannya menyebarkan agama Islam di Kadipaten Tangkisan, Kiai Banteng Wulung berjuang bersama Kiai Legi, Kiai Braja, dan Kiai Nanggung Boyopati. Mereka berdua, yaitu Kiai Braja dan Kiai Nanggung Boyopati, juga kemudian diangkat sebagai pengawal Adipati Kumitir. Sedangkan Kiai Legi diangkat sebagai penasehat spiritual Adipati Kumitir. Perjuangan mereka juga memiliki hubungan persebaran agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Giri Wasiat, Sunan Giri Pit, dan Nyai Sekati. Sahabat jalan spiritual, menurut keterangan Bapak Lilin bahwa Mbah Kiai Banteng Wulung, selain beliau pandai dalam strategi penyebaran agama Islam, Kiai Banteng Wulung juga memiliki kesaktian ibarat gugur gunung ora taker menit. Jika dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia adalah meruntuhkan gunung hanya butuh waktu tidak sampai 1 menit. Itu berarti bahwa kesaktian beliau sangat luar biasa. Kiai Banteng Wulung juga dikenal memiliki kemampuan ngerti sedurunge winara, yang artinya dapat melihat hal-hal yang akan terjadi sebelum benar-benar terjadi. Hal ini menunjukkan adanya kedekatan yang sangat kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun beliau seorang yang sakti mandraguna, tetapi beliau bersifat jujur, bertanggung jawab, dan bijaksana. Sahabat jalan spiritual, seiring berjalannya waktu, entah pada usia berapa, Kiai Banteng Wulung pun wafat. Beliau meninggalkan jejak-jejak keislaman yang diteruskan oleh keturunannya, dan beliau juga memiliki banyak peninggalan seperti iket wulung, iket batik coklat, keris, tombak, dan lain-lain. Beberapa peninggalan Kiai Banteng Wulung yang masih tersisa adalah keris dan iket wulung yang saat ini masih dirawat oleh keturunannya. Sahabat jalan spiritual, demikian perjalanan spiritual kami. Semoga
Dengan mengetahui perjuangan Kiai Banteng Wulung dalam menyebarkan agama Islam akan menjadikan pengalaman yang berharga bagi kita semua untuk melestarikan dan meneruskan perjuangan beliau dalam menyebarkan agama Islam. Semoga dengan kita bersiarah, kita akan selalu ingat akan kematian, dan dengan bersiarah kita akan dapat meningkatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, selamat berjumpa di perjalanan spiritual kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.